warahmatullahi wabarakatuh. Adalah istri yang sangat disayangi, bukan sekedar dicintai, ya, tapi juga disayangi. Saya tanya kepada Bapak Ibu, cinta dan sayang lebih tinggi mana? Sayang. Apa alasannya? Nyao. Apa alasannya? Apa lebih tinggi mana, cinta dan sayang? Sayang katanya. Apa alasannya? Nyao. Iya betul ya. Jadi cinta dan sayang lebih tinggi sayang. Bu, saya bocorkan nih rahasia bapak-bapak ya. Siap dengar ibu. Jadi bapak-bapak itu kalau sedang jauh dengan istrinya, saat bapak-bapak melihat anak orang lain, maka dia ingat anaknya. Tapi saat melihat perempuan lain, dia tidak ingat istrinya. Betul Pak ya? Ya. Maka ibu, seperti itulah laki-laki ya, saat jauh dengan istrinya. Jadi laki-laki itu seperti wifi, akan terkoneksi dengan yang dekat dengannya ya. Cuman ibu juga perlu tahu Bu, ibu perlu tahu bahwa laki-laki itu hanya berani melihat saja. Untuk mendekati atau melangkah kepada hal-hal berikutnya, laki-laki itu mikir 2 kali. Betul Mbak ya? Ada perempuan cakep memang dilihatin, Masya Allah, bening banget nih, nggak kayak bini di rumah ya. Tapi ketika laki-laki mau melangkah lebih jauh, maka laki-laki itu berpikir ya. Dan yang bisa mengikat laki-laki sehingga laki-laki tidak melangkah lebih jauh itu adalah rasa sayang Bu. Kenapa? Karena rasa sayang itu menimbulkan kenangan. Kalau suami sudah sayang dengan istri, maka dia akan berpikir 2 kali untuk mendekati perempuan yang dia temui. Wah ini sih cantik banget, tapi kalau jadi istri lagi belum tentu dia sesayang istri saya sekarang. Istri yang sekarang ketika saya sakit, maka dia yang merawat. Saya makan, dia yang memasak. Baju saya kotor, dia yang mencuci. Anak-anak saya, dia yang mengurus. Anak-anak nakal, dia bersabar. Rumah, dia yang membersihkan. Kamar, dia yang merapikan. Nah maka ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ternyata hal-hal seperti itu membuat suami saya. Betul. Dan sayang itu membuat kenangan. Dan itulah yang membuat suami, membuat para lelaki itu untuk berpikir 2 kali mencari yang kedua. Betul gak? Karena ada rasa sayang yang mengikat ya. Ini kalau seandainya saya menikah lagi, belum tentu yang kedua ini sayang kepada anak saya, belum tentu dia peduli kepada diri saya. Betul. Itulah kalau suami dibuat sayang ibu. Tapi kalau suami hanya dibuat cinta, maka ibu perlu tahu hati laki-laki itu lebih luas daripada dunia. Betul. Laki-laki itu bisa mencintai lebih dari 1000 wanita. Betul. Masya Allah ya. Tapi Bu, kalau suami ibu bilang cintanya cuma 1, yaitu ibu, percaya aja Bu ya, karena maksudnya itu 1 di sini, 1 di sana gitu. Ya, maka ibu jangan sekedar membuat suami cinta, tapi dibuat sayang juga ya. Ibu kalau hanya bersolek, hanya pinter dandan, itu cuma membuat suami cinta Bu. Cinta kepada fisik, cinta kepada kecantikan. Tapi ketika kecantikan itu tidak ada di mata, maka dia akan mencari kecantikan yang lain. Betul? Betul. Itu kalau suami hanya dibuat cinta. Cinta itu hanya ketika orang yang berada di
depan mata. Tapi kalau suami dibuat sayang, Bu, kemanapun suami pergi, sejauh apapun ibu dan suami, maka suami akan tetap sayang dan ingat kepada ibu. Kenapa? Karena sudah ada kenangan di rumah. Istriku begitu baik, begitu setia, pelayanannya terhadap diriku luar biasa. Perempuan lain belum tentu seperti itu. Betul ya? Itulah sayang. Jadi bedanya cinta dan sayang. Sayang itu menimbulkan kenangan. Betul. Itulah yang terjadi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat mengingat Khadijah. Rasul, Pak, ketika Khadijah wafat, padahal nikah dengan 10 wanita berikutnya, tapi tetap yang disebut-sebut namanya adalah Khadijah. Sampai-sampai Aisyah itu begitu cemburu ketika Rasul menyebut-nyebut nama Khadijah. Sampai Aisyah mengatakan, wahai Rasul, Khadijah kan sudah mati. Ini bahasa ininya ya, bahasa temperamennya. Khadijah sudah mati, Khadijah sudah wafat. Mengapa engkau selalu menyebut-nyebut namanya di depanku? Aku ini istrimu yang masih hidup. Masya Allah. Apa kata Rasul? Wahai Aisyah, engkau itu tidak mengerti, tidak tahu bagaimana pengorbanan Khadijah terhadap Islam, bagaimana pengorbanan Khadijah terhadap diriku. Saat semua orang mencampakkanku, hanya Khadijah lah yang berdiri tegak membela diriku, membela dakwah Islam dengan hartanya, dengan jabatannya, dengan kedudukannya. Ternyata itulah yang membuat Nabi sayang, membuat Nabi mengenang. Ya, makanya sampai kapanpun Khadijah, dia adalah tetap istri yang paling Nabi sayang karena pengorbanannya itu. Nah, maka ibu, tunjukkan pengorbanan ibu kepada suami, tunjukkan pelayanan ibu kepada suami. Ulah sama welan salaki wae ya Bu ya. Sedih-sedih salaki dicarekan. Laki-laki itu Bu ibarat buaya. Ya Bu ya, buaya. Buaya itu Bu, Masya Allah ya, tahu sendiri Bu. Kalau sudah jauh dengan betinanya ya. Maka Bu, buaya itu jangan hanya dibuat cinta, tapi dibuat sayang. Sayang bahasa Sundanya apa? Nyaah. Betul nggak? Nyaah. Ini kalau yang paham bahasa Sunda, Pak, memaknai kata nyaah itu sangat dalam sekali. Betul. Nyaah bukan sekedar cinta, nyaah bukan sekedar suka, nyaah bukan sekedar syahwat, tapi nyaah itu adalah kasih sayang yang betul-betul menimbulkan kenangan di dalam hati. Betul. Makanya sama anak itu, Pak, anak itu nggak ada bekasnya. Anak itu tidak bisa dilupakan. Kenapa? Bukan sekedar dicintai, tapi juga disayangi. Makanya bapak-bapak itu betul Bu, kalau lagi jauh sama anak, ngelihat anak orang lain pasti ingat anak sendiri. Betul ya? Ilok. Betul kalau ini. Betul kalau masalah anak ya, masalah anak. Tapi kalau masalah istri, ngelihat perempuan lain dengan istri, nah itu yang ilok itu. Ilok. Maka kalau ada suami ibu pulang ziarah terus bilang kangen sama ibu, wahai istriku, selama perjalanan 5 hari aku sangat merindukanmu. Setiap kali melihat wanita lain, aku selalu teringat dengan dirimu. Baru ibu ngomong ilok. Jadi seperti itu ya. Jadi buat suami itu sayang. Bagaimana cara membuat suami sayang itu? Dibikin kenangan-kenangan manis di rumah. Ibu khidmatnya sama suami, akhlaknya kepada suami. Kenapa kok
yang banyak selingkuh itu pejabat-pejabat dan artis. Kenapa? Karena istrinya hanya pandai berdandan, hanya pandai bersolek, hanya bisa membuat suaminya cinta, tapi tidak pernah membuat suaminya sayang. Istri-istri pejabat mana nyapu, mana ngepel rumah, gak pernah. Ya, istri-istri pejabat mana pernah nyuciin baju suami. Kemudian sebagian mereka pun Bapak Ibu tidak mengurus anaknya, anaknya diurus oleh orang lain. Maka tidak pernah ada kenangan, tidak ada pernah timbul kasih sayang antara suami istri, karena suami hanya mencintai istrinya, belum menyayangi. Makanya nggak heran ya istri pejabat itu, ya pejabat-pejabat itu ketika jauh dengan istrinya, maka dia berselingkuh. Mending kalau cari yang halal, bagaimana kalau cari yang haram? Bu, suami ibu biarkan cari yang halal apa yang haram? Ulang dua-duanya Pak Ustaz. Ya Allah, ya Allah. Ya, maka Bapak, kalau ibu Bu, buat suami sayang, buat kenangan dengan ibu. Nah, begitu pula dengan Bapak, ya. Bukan berarti hanya istri yang harus membuat Bapak sayang, tapi Bapak pun harus membuat istrinya nyaman. Nah, dibuat istri nyaman dengan Bapak, dibuat istri itu bersyukur jadi pasangan hidup Bapak. Jangan dibuat istri ini ngeluh mulu selama berumah tangga dengan Bapak. Aimah ngeluh mulu istri berumah tangga sama Bapak, anjakal aing kawin Bapak siang, curhat ke anaknya. Ya, jadi Bapak, istri itu dibuat nyaman. Bagaimana cara membuat nyaman istri? Pertama, jangan pernah komentar dengan masakannya. Kalaupun masakan istri kurang enak, dah bilang aja enak. Makan aja Pak, makan formalitas doang. Ntar di luar kita ke Padang, ayo. Ya, bilang masakan istri enak, walaupun sebetulnya tidak enak. Ini pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ketika Aisyah membuat teh manis untuk Nabi, kemudian Aisyah salah memasukkan, yang dimasukkan bukannya gula tapi garam. Kemudian Nabi pun meminumnya, dan tentu Nabi ketika itu merasakan rasa yang tidak enak. Tapi apakah Nabi langsung memuntahkannya? Tidak. Apakah Nabi memarah-marahi Aisyah? Tidak. Nabi tetap meminumnya. Kemudian disisakan setengah oleh Nabi. Wah istriku, ini setengah lagi untukmu ya. Jangan lupa diminum. Oh iya siap Rasulullah, suamiku tercinta. Aku pergi dulu. Nabi ketika pergi beranjak, Aisyah langsung meminumnya. Ketika Aisyah meminum, tiba-tiba apa? Mukanya berubah. Langsung teh ini ditaruh dan disusul Nabi. Wahai suamiku, aku minta maaf. Tadi salah memasukkan, yang dimasukkan bukannya gula tapi garam. Tuh lihat Bapak Ibu, betapa indahnya rumah tangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lama orang beda kan? Kumaha? Goblok kali ini. Masya Allah. Gini terhidup sama. Ya Allah, ya Rob, ya. Nah inilah keromantisan rumah tangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Bapak ketika merasakan masakan istri, bilang saja enak Pak ya, untuk menyenangkan hati istri. Rumah berantakan, Bapak jangan komen sudah. Ngertikan istri, karena dia yang mengurus anak-anak kita, dia yang mencuci baju kita, dia yang memasak untuk kita. Maka wajarkan rumah berantakan karena ada anak. Jangan pernah komentar apapun tentang rumah. Buat istri nyaman dengan kita.
Kemudian jangan lupa yang terakhir, ajak istri ngobrol. Itu yang paling penting, Pak. Ketika makan berdua ajak ngobrol, atau sebelum tidur. Bu, pernah diajak ngobrol nggak sama suami? Ajak ngobrol berdua 4 mata, Pak ya. Bapak bilang pada istri, wah istriku, ya, apa keluhanmu hari ini? Apakah ada keluhan? Ya, apakah masalah rumah, masalah anak, masalah mertua, masalah rumah tangga, masalah duit, Pak? Ya Allah, ya Rabb, Pak, istri kalau diperlakukan seperti itu, sekurang apapun duit yang Bapak berikan, maka istri pasti akan mengatakan cukup. Betul gak, Bu? Masya Allah. Apalagi kalau rezeki yang diberikan cukup, kemudian kasih sayang dan perhatian yang diberikan juga cukup. Bahkan, Pak, kalau Bapak ya berumah tangga seperti rumah tangga Nabi, istri itu akan malu kepada Bapak. Malu nih, rumah belum beres, malu sama suami. Malu nih kalau masakan gak enak. Malu nih kalau anak-anak itu gak soleh. Jadi istri itu akan ya muncul sifat malu di dalam dirinya ketika kita bersikap baik kepada mereka. Kita buat nyaman istri kita buat senang istri kita, Pak, Masya Allah, maka istri itu akan merasa malu kepada kita. Bahkan istri itu akan merasa takut, Pak, ketika Bapak adalah orang yang dipandang luar biasa oleh istri, tapi Bapak itu tidak pernah melakukan sesuatu yang ada di pikiran istri. Istri memikirkan, oh kalau rumah berantakan Bapak pasti marah, tapi kenyataan Bapak tidak marah. Ya, Bapak misalkan bisa mencari perempuan lain, tapi Bapak tidak mencari perempuan lain. Nah, itulah sosok suami yang akan dikagumi dan sekaligus ditakuti oleh istri, Pak. Bapak mampu marah kepada istri tapi tidak marah. Bapak mampu mengatur istri ini itu, tapi Bapak tidak mengatur. Bapak mampu untuk ya makan makanan yang lebih enak daripada makanan istri, tapi tetap makanan yang dimakan adalah makanan istri. Jadi ketika istri memandang suami itu bisa melakukan sesuatu, tapi dia tidak melakukannya karena sayang pada istri, maka istri akan menaruh rasa hormat, sayang, cinta, dan akan takut kehilangan Bapak. Ayang beb, Masya Allah. Nah, jadi harus ada hubungan timbal balik di antara keduanya ya. Ibu harus pandai-pandai membuat kenangan dengan suami. Kemudian Bapak harus pandai-pandai membuat istrinya nyaman. Masya Allah. Kalau sudah ada timbal balik seperti itu, maka rumah tangga pun akan menjadi sakinah mawaddah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, itu saja yang dapat saya sampaikan.